Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadiza Sufni, NIM 19036012. Saya jurusan kimia dan berasal dari Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Icewell. Nah, baiklah langsung saja kita masuk yang pertama yaitu eksekutif summary. Jadi, es krim itu sudah banyak diketahui oleh halayak ramai gitu, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan biasanya es krim itu diproduksi menggunakan bahan dasar seperti coklat, stroberi, vanila, dan lain sebagainya gitu. Jadi pada bisnis plan yang saya buat ini, saya berinovasi untuk membuatnya dengan bahan dasar sayuran yaitu wortel, di mana eh, akan menambah cita rasa baru gitu dalam dunia es krim tentunya ya. Jadi dengan menggunakan bahan sayur alami gitu ya, banyak manfaatnya yang dapat kita rasakan gitu karena wortel ini mengandung vitamin A yang sangat berguna untuk kesehatan mata. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin C, D, E, dan K yang penting untuk pembekuan darah dan menjaga kesehatan tulang. Sehingga es krim ini akan sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk latar belakang sendiri, Indonesia itu terkenal dengan berbagai macam jenis cemilannya, gitu ya, baik yang tradisional maupun yang modern gitu, sehingga banyak cemilan-cemilan yang dikreasikan gitu. Tetapi meskipun begitu, kita harus melihat juga bahan dasarnya apa gitu supaya aman. Dan seperti yang kita ketahui ya bahwa di Indonesia ini sangat banyak gitu petani sayur-sayuran gitu, sehingga itu membuat inovasi gitu ya. Ditambah sekarang sedang dihadapi pandemi COVID-19 gitu. Jadi harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang sehat gitu. Karena es krim juga banyak dinikmati sehingga itu tadi yang membuat saya berinovasi untuk membuat bisnis plan tersebut. Oke. Untuk visi, misi, dan tujuan usaha sendiri, visi saya yaitu dengan berlandaskan iman dan takwa, usaha Icewell ini menjadi salah satu perusahaan yang paling maju, produktif, kreatif, dan berjaya. Sedangkan untuk misi, ini menjadikan tenaga kerja yang ahli dan efisien, serta memiliki iptek dan solidaritas yang tinggi, kemudian meningkatkan kualitas produk Icewell, kemudian menyediakan kualitas premium Icewell yang dengan harga yang kompetitif. Selain itu juga melayani customer dengan baik dan menerima kritikan dari pelanggan agar perusahaannya lebih baik lagi. Kemudian untuk tujuan sendiri ya mengetahui manfaat Icewell, kemudian memproduksi Icewell sebagai pelindung tubuh dan mengembangkan usaha Icewell. Nah, selanjutnya yaitu analisis lingkungan bisnis atau yang kita sebut dengan SWOT gitu, yaitu yang pertama kita masuk pada strength atau kekuatan. Jadi strength pada produk ini yang pertama rasanya itu insya Allah enak dan manis, kemudian bahan produk juga terjamin dengan higienis, kemudian harganya juga cukup murah dan terjangkau sehingga siapapun dapat menikmatinya. Kemudian menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan dari produk ini tidak tahan terkena sinar matahari karena nantinya akan mudah mencair gitu. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Ini tempatnya strategis, kemudian digemari oleh masyarakat dan disukai oleh anak-anak. Dan untuk ancaman sendiri atau threat-nya, yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan bila hujan turun, maka orang akan jarang gitu ya membeli ini karena juga tidak cocok untuk suasana yang dingin. Kemudian tidak baik juga dikonsumsi ketika waktu hujan, yaitu ya akan berdampak juga untuk kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu strategi penjualan dan pemasaran. Jadi, pada strategi penjualan dan pemasaran ini digunakan 5 metode. Yang pertama yaitu experiential marketing, di mana
kegiatan pada eksperimental marketing ini yaitu dengan membuat kemasan produk supaya menarik gitu, menarik perhatian masyarakat. Kemudian kita juga menggunakan sosial media dan website di mana kegiatan yang dilakukan yaitu dengan memposting gambar dan video melalui fanpage dan account. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling ini kita itu promosinya melalui mulut ke mulut ya. Jadi kita itu berkomunikasi secara langsung kepada konsumen atau masyarakat dan dengan memperkenalkan produk kita tentunya. Selanjutnya ada exhibition and event. Jadi kegiatan ini dengan mengikuti berbagai expo usaha dan ini juga tujuannya untuk memperkenalkan produk kita. Dan yang terakhir ada video konten. Video konten ini berkaitan dengan sosial media dan website gitu ya. Jadi video konten ini berisi video promosi iklan dengan konsep. Tujuannya itu agar menarik perhatian masyarakat seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai deskripsi usaha. Nah, bidang usaha ini yaitu bergerak di bidang kuliner tentunya. Kemudian jenis produknya itu bergerak dalam produksi barang dengan memproduksi makanan ringan. Untuk keunggulan, keunikan atau inovasi produk yaitu cocok untuk kalangan pecinta makanan ringan yang tidak mengenyangkan tapi mengandung berbagai macam khasiat yang baik untuk tubuh tentunya. Dan untuk lokasi usaha sendiri di sini di Jalan Kampung Baru, Kecamatan Pinggir, Kota Duri dan Provinsi Riau. Ini tepatnya di alamat saya sendiri. Untuk waktu usaha, kegiatan ini dilakukan selama 1 bulan. Dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama itu lingkungan ekonomi. Jadi dampaknya itu dapat membantu perekonomian para petani sayur, terutama wortel di Indonesia gitu ya. Jadi untuk lingkungan sosialnya, as well juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Untuk lingkungan budaya, as well ini berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mencintai produk dalam negeri gitu ya, terutama olahan buah dan umbian dari alam Indonesia. Selanjutnya untuk lingkungan alam, ASWL ini mengambil bahan-bahan dasar yang berasal dari alam Indonesia ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk resiko bisnis dan pengelolaannya itu terbagi jadi dua ya. Untuk resiko internalnya ini ada kesalahpahaman gitu antara anggota pelaksana dalam mengelola bisnis. Tetapi di sini karena ini tunggal gitu ya, jadi mungkin yang menjadi resikonya itu ketidakpastian dalam membeli bahan baku gitu. Kemudian untuk resiko eksternalnya itu adanya bahan yang cacat. Kemudian di saatnya nanti menurunnya daya beli masyarakat dan harga bahan baku itu tiba-tiba meningkat gitu. Kemudian adanya nanti pesaing yang mulai bermunculan dan tidak tercapainya target penjualan. Oke, selanjutnya kita masuk ke rencana pemasaran. Yang pertama untuk target konsumen ya tentunya anak kecil, tetapi juga bisa untuk orang dewasa. Untuk wilayah pemasaran itu di sekitar Kota Duri. Untuk situasi persaingan untuk saat ini penjualan es krim dengan bahan tersebut masih belum menjadi tren gitu ya, sehingga dapat memunculkan peluang yang lebih besar. Untuk jumlah dan harga produk itu dalam 1 cup dijual dengan harga Rp5.000. Selanjutnya untuk proses produksi. Ini untuk proses produksi itu yang pertama kita bersihkan wortel terlebih dahulu. Kemudian kukus selama 30 menit. Kemudian haluskan wortel. Setelah halus kita masukkan ke dalam panci. Kemudian campurkan susu, tepung, maizena, tepung, maizena dan gula ke dalam panci. Nah, setelah dicampurkan, diaduk adonan tersebut ya hingga mendidih dan kental gitu. Jadi pancinya ini sudah di atas kompor gitu ya. Jadi sambil kita aduk hingga mendidih dan kental. Nah, jadi setelah mengental, kita matikan kompor dan dinginkan adonan. Lalu masukkan ke dalam wadah dan letakkan di dalam kulkas, tunggu hingga 6 jam. Nah, setelah 6 jam kita keluarkan adonan itu yang udah keras,
kemudian pindahkan ke tempat yang agak besar, lalu dihaluskan lagi. Setelah halus, kita tambahkan SP atau pengembang dan kita mixer. Setelah itu masukkan semua adonan ke cup yang sudah disiapkan. Dan kemudian masukkan lagi ke dalam kulkas hingga mengeras dan es krim pun siap dinikmati. Ya. Selanjutnya untuk struktur organisasi dan personalnya. Jadi di sini karena keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi bisnis ini hanya dilakukan oleh secara tunggal gitu ya, tidak berkelompok, sehingga di sini hanya ada pembimbing dan pelaku saja. Untuk pembimbing itu dosen saya sendiri, itu atas nama Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD. Dan pelaku usaha saya sendiri, Haliza Sufi. Untuk rencana keuangan, yang pertama itu untuk peralatan penunjang kira-kira habis 1.210.000, dan untuk biaya habis pakai itu 22.000, untuk biaya perjalanan 320.000, dan biaya operasionalnya itu 175.000. Dan setelah ditotalkan maka total biaya itu per bulannya itu 17 maaf 1.727.000 gitu. Ini kenapa 88.000? Karena ini dalam sebulan, sedangkan yang ini tuh dalam setiap kali pembelian gitu. Nah, jadi berdasarkan modal tersebut, itu pendapatan diprediksikan untuk target penjualannya itu 600 cup per bulannya. Maka pendapatannya itu harga jual dikali penjualannya itu 5.000 dikali 600. Jadi dalam sebulan didapatkan 3 juta rupiah. Oke, untuk rencana laba rugi ya, pendapatan bersihnya itu 3 juta. Harga pokok penjualannya 1.727.000. Untuk laba kotor itu pendapatan dikurang harga pokok penjualan, yaitu 3 juta dikurang 1.727.000, itu totalnya 1.273.000. Untuk biaya operasionalnya itu 175.000, dan untuk laba bersihnya itu laba kotor yang tadi dikurang dengan beban operasional atau biaya operasional, biaya lain-lainnya. Oke, masuk pada BEP ya. Ini pembahasan terakhir kita. Yang pertama, kita tentukan dulu biaya tetapnya. Nah, di sini total biaya tetapnya itu 320.000. Didapatkan dari total biaya perjalanan per bulan dan biaya promosi per bulan. Untuk biaya variabel totalnya itu total per bulannya itu 258.000. Nah, dari 258.000 sehingga dapat total per harinya itu 8.600 gitu. Dan total biaya variabel per bulannya itu 430 rupiah. Nah, jadi harga per unit hasil itu 5.000 rupiah di sini. Dan didapatkan BEP unitnya dari rumus umumnya, ini biaya tetap dibagi harga jual dikurang biaya variabel, itu didapatkan BEP unitnya itu 70,02. Nah, jadi untuk menutupi atau supaya ya untuk menutupi modal tadi, kita itu harus menjual setidaknya 70 cup gitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.